فاتحة أعوذ بسيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم وذريته أن الله يعين الذي مننا ويذكرنا أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala musanniful kitab rahimahullah as-sifatu tasi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-ilmu wa huwa sifatun qadimatun qadimatun bi dzati ta'ala mawjudatun yunkashifu bihal ma'lum inkishafan ala wajhil hadha min ghairi sabil khabar. Para jamaah, kita melanjutkan kembali dari pembahasan yang sudah kita bicarakan pada malam sebelumnya sampai pada pembahasan wajib bagi Allah Ta'ala bersifat irodah. Dan pada malam ini kita melanjutkan lagi membicarakan tentang pembicaraan yang ke-9 dari bagian sifat ma'ani, yaitu wajib bagi Allah Ta'ala pada dirinya bersifat ilmu, yang wajib bersifat tahu. Wajib bersifat ilmu. Apa yang disebut dengan ilmu pada hak Allah itu adalah sifat qadimah, sifat yang pasti, sifat yang qadim, yang nampak pada hadapan Allah. Yang wajib bagi Allah Ta'ala bersifat tahu. Sifat tahu atau sifat ilmu itu adalah sifat maujudah. Sifat maujudah, sifat yang nyata, itulah sifat yang nyata. Yunkashifu bihal ma'lum, dengan sifat ilmu tersingkaplah semua maklum. Jadi dengan sifat ilmu Allah mengetahui dengan jelas. Bisa itu kalau kita bahasa kita tersingkap. Kata-kata tersingkap itu kayak ngomong tadinya tertutup gitu ya. Itu enggak masalah asal kita tahu artinya ureannya. Ada kata tersingkap di sini, maknanya adalah tadi jelas. Bagi Allah Ta'ala dengan sifat ilmunya jelaslah semua yang diketahuinya. Maklum itu yang di tidak dengan kinerjanya kudrat dan irodah. Kalau kinerjanya kudrat dan irodah itu adalah menimbulkan dan menentukan apa-apa yang jais wujudnya. Jadi kalau ada sifat ilmu, dengan sifat ilmunya jelas bagi Allah semua perkara itu diketahui. Perkara apa yang diketahui
diketahuinya, gitu kan? Isinya yang diketahui itu isinya maklumat. Yang diketahui semua perkara dengan sifat ilmunya, maka diketahuilah secara jelas. Artinya semua perkara itu adalah diliputi, semua perkara itu terliput atau jelas bagi ilmunya Allah Ta'ala. Sifat ilmu itu namanya kerjanya adalah nampak semua itu jelas bagi Allah, dan mengetahui semua perkara itu tidaklah bagi Allah diawali khofa atau diawali dengan sama. Tidaklah diawali dengan kesamaan. Remang nggak, ngomong sangat itu remang. Berbeda dengan penggambaran sifat ilmu yang ada pada diri hawadis. Kalau pada diri hawadis itu semua mengetahuinya itu diawali dengan tidak jelas. Isi daripada yang diketahui oleh Allah Ta'ala dengan sifat ilmunya itu adalah perkara yang wajib, mustahil, dan di semua perkara yang isinya wajib, mustahil, dan jaiz itu terliput dengan sifat ilmunya. Semua perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz itu diketahui oleh Allah tanpa diawali dengan kesamaran. Semua perkara yang wajib, mustahil, jaiz ini digambarkan sebagaimana fayu'lamu, maka diketahuilah dengan sifat ilmunya perkara yang wajib itu sebagaimana zatnya sendiri. Yang wajib bagi Allah mengetahui dirinya sendiri. Dan wajib bagi Allah mengetahui tersifatannya sendiri. Wa yu'lamul mawjudat kulluha wal ma'lumat kulluha fi ilmi. Dan diketahuilah dengan sifat ilmunya semua perkara yang ada, pun diketahui dengan sifat ilmunya semua perkara yang tiada. Yang ada ya diketahui, yang tiada, yang ada pun diketahui. Baik itu maujudat di mungkin ya, mengetahui semua maujudnya mungkin dan semua ketiadaan dari situ. Semua perkara yang maujudnya mungkin atau tiadanya mungkin jadi diketahui oleh Allah dengan jelasnya. Bukan artinya setelah ada baru tahu.
atau di antara boleh ada boleh tiada, namanya itu nanti remang-remang. Kalau mengetahuinya setelah ada, misalnya diawali dengan tidak tahu, ya namanya mungkin yang ada dalam kandungan, namanya yang ada di dalam kandungannya ya, mungkin gitu ya, bayi juga ya. Mengetahui itu bayi laki-laki maupun perempuan itu setelah lahir, misalnya Allah mengetahui si bayi laki-laki maupun perempuan itu setelah bayinya lahir baru diketahui, berarti nanti bisa mengartikan bahwa tadinya tidak tahu kemudian menjadi yang demikian. Itu ilmunya hawadis. Sebelum dilahirkan, sebelumnya adanya yang dilahirkan itu diketahui oleh Allah Ta'ala jelas yang akan ada maupun akan dia. Kemarin kita membicarakan tentang roda. Roda itu bertakluk kepada semua perkara yang mungkin terjadi adanya, mungkin juga terjadi dia adanya, sesuai dengan apa yang diketahuinya. Si Umar di dalam ilmunya Allah Ta'ala yang qadimah, nyata wujudnya ini laki-laki, maka irodanya menentukan si Umar itu jadi wujudnya laki. Apa yang dipasti oleh Allah Ta'ala pada dirinya si mungkin ini diketahui di dalam ilmunya yang qadim. Orang cara keinginan seseorang ingin punya anak itu ketika kawin itu bercita-cita kepingin punya anak yang pertama laki-laki. Itu ketika lahir anaknya kok perempuan, akhirnya orang itu jawab, oh memang sudah dari sononya gitu ya. Itu dari sono itu jangan ditafsirkan dari ilmunya Allah Ta'ala, bukan dari sono itu di dalam catatan Lauhul Mahfuz. Nah di dalam catatan Lauhul Mahfuz itu adalah berkenaan kepada perkara-perkara yang baru. Apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz itu diketahui oleh Allah Ta'ala sebelum tercatat, itu dipasti di dalam ilmunya Allah. Kalau sebangsa malaikat melihat kejadian-kejadian yang akan ditampilkan oleh Allah, sebagaimana ketika para malaikat diperlihatkan tulisan apa yang ada di ilmunya Allah Ta'ala itu ditampakkan di dalam sebuah catatan yang disebut dengan Lauhul Mahfuz, seraya malaikat menjawab. Ketika malaikat ditampakkan ilah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa idh qala rabbuka, ya, ketika ditampakkan oleh Allah catatan-catatan, kalau di sini mana catatan-catatan, perkataan yang tercatat, gitu. Ada perkataan yang tidak ada perkataan yang tercatat. Perkataan yang tercatat ini itu hadisah, bukan perkataan yang menjadi sifatnya Allah, bukan. Tapi perkataan yang tertulis, seperti hanya Al-Quran. Ini Al-Quran adalah kalamullah, kalam yang tercatat.
bukan kalam yang tidak tercatat. Kalam yang tidak tercatat itu kalam yang menjadi nafsunya atau menjadi nafsiahnya atau menjadi sifat datinya. Tapi yang disebut dengan wa itu qala rabbuka lil malaikah, dan ketika catatan yang Allah tampilkan di dalam Lauhil Mahfuz, malaikat melihat bocoran. Bocoran itu catatan. Dilihat catatan di situ, ada catatan yang isinya adalah inni ja'ilun bil ardi khalifah. Bahwasanya Allah mencatat di dalam Lauhil Mahfuz itu akan terjadi pemimpin-pemimpin bagi seluruh makhluk. Pemimpin-pemimpin bagi seluruh makhluk itu yang tercatat adalah para nabi. Situ di antara yang disebutkan di situ adalah Sayyidina Adam. Kalau kita bicara nabi itu seluruh terlibat, semua yang disebut di dalam kata nabi itu di situ terkandung nabi Adam, nabi itu, nabi Nuh, nabi, semua nabi-nabi yang tercatat. Nah, nabi yang tidak tercatat itu diketahui di dalam ilmunya Allah. Nah, yang namanya catatan itu, tulisan itu terbatas. Apapun yang namanya tulisan terbatas. Ya, kita gambarkan pada diri kita nih ya. Apapun yang ada di dalam angan-angan kita itu kita tumpahkan di dalam sebuah catatan, itu nggak bisa seluruhnya. Batas. Namanya kayak orang ditanya, kamu punya anak berapa? Oh, saya punya anak 7. Itu namanya terbatas ditulis. Padahal satu anak itu punya anggota berapa? Kan gitu kan? Anggotanya ada berapa? Satu anak nih. Oh, anggotanya ada 5. Tangan, kaki, anggota badan. Nah, tiap-tiap anggota ada berapa jenis? Ada berapa bagian? Makanya anggota kepala ada berapa gitu. Udah nggak bisa tercatat lagi kan? Jadi berarti yang bisa tercatat itu sangat maka ketika malaikat melihat catatan-catatan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, malaikat berkomentar. Ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Hendakkah Allah, katakan, hendakkah Allah itu menunjukkan malaikat tadinya tidak tahu, ketika melihat catatan menjadi tahu dan berkomentar. Hendakkah Allah akan menjadikan pertumpahan-pertumpahan darah di permukaan bumi? Yang namanya malaikat tidak pernah melihat darah dan tidak pernah melihat kematian. Malaikat tidak pernah melihat kematian sebelumnya. Nah, menurut catatan yang kuat, pertama malaikat melihat kematian itu adalah putra Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan pertama-tama kematian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang berbentuk pertumpahan darah itu adalah 2 saudara, Habil dan Qabil. Nah, sebelumnya tidak ada berita adanya kematian. Allah jadikan malaikat dari mulai lahir, dari mulai diciptakan awalnya khalqa, dia hidup sampai kapan saja, belum pernah ada kematian. Ada malaikat mati, mamanya kan. Begitupun pula bangsa-bangsa gaib, berarti bangsa jin. Juga yang kuat lagi sesepuh bangsa jin kayak iblis kan sesepuh. Itu akan dimatikan oleh Allah Ta'ala ketika dunia ini perputarannya sudah selesai. Artinya perputaran dunia sudah selesai.
Begitu pula selesai pula umur iblis di situ di dunia, karena yang ditempati oleh iblis selesai, maka dimatikannya pun berarti di sini sebelumnya belum pernah terjadi adanya kematian, apalagi pertumpahan atau pertarungan. Taj'alu fiha mayufsidu wa yasfiku dima. Dan malaikat menunjukkan sifat-sifat dirinya. Kan menunjukkan sifat. Di situ tertulis sifat malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami seluruh bangsa malaikat kerjanya itu adalah mensucikan Allah atau mengagungkan Allah, tidak berhenti-berhentinya, terus-terusan dari mulai diciptakan sampai kapanpun. Dan malaikat ada kapannya. Sini tertulis qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menunjukkan sifat dirinya bahwa saya wajib tahu. Wajib mengetahui ma la ta'lamu, apa-apa yang tidak kalian tahu. Yang tidak dikasih tahu mustahil malaikat bisa jadi. Bukan merupakan sebuah bandingan. Malaikat tidak dikata-katakan kamu itu tahu, saya lebih tahu, bukan. Kalimatnya qala ini a'lam, bahwa bagiku seluruh perkara itu jelas. Mala ta'lamu, perkara-perkara yang tidak kalian tahu bagiku itu wajib jelas. Jadi di sini sifat ilmunya Allah Ta'ala menunjukkan tidak ada sesuatu yang tertutup. Semua perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz itu diketahui oleh Allah dengan sifat ilmunya yang qadim. Artinya tidak ada satupun yang tersembunyi, yang ada maupun yang tidak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini Allah menyampaikan berita itu sesuai dengan apa yang diketahuinya. Mustahil Allah menyampaikan berita yang tidak dia ketahui. Di sini malaikat menunjukkan sifat kemakhlukannya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Maha suci Engkau ya Allah dari segala sifat-sifat makhluk. Nah, di sini malaikat menunjukkan sifat kemakhlukannya. La ilma lana, tidaklah tahu bagi kita semua. La ilma lana, tidaklah kami itu akan tahu illa ma'alam tanah, kecuali kau jadikan kami ini tahu. Jadi diawali dengan tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Itu namanya sabakil khofa. Ya, khofa dimana jahul, artinya tidak. Nah, bagi Allah mustahil ada sebuah perkara yang tadinya Allah itu tidak tahu, kemudian Tuhan menjadi tahu. Nah, berarti kalau begitu nanti Tuhan awalnya tidak tahu, kemudian menjadi tahu, berarti ilmunya baru itu. Nah, sifat ilmu yang qadimah itu tidaklah bagi Allah itu diawali dengan tidak tahu. Nah, menunjukkan sifat para malaikat itu artinya subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Maha suci Engkau ya Allah, ngakuin kan sifat kemakhlukannya.
La ilma lana, tidaklah kami itu berpengetahuan ila kecuali alam tanah kau jadikan kami ini tak. Semua perkara yang wajib, mustahil dan jaiz, gambaran semua perkara yang wajib itu ada semua yang ada pada haknya Allah, wajib bagi Allah itu mengetahui. Pun semua perkara yang mustahil pada hak Allah, mustahil itu derajatnya tiada. Semua perkara yang tiada bagi dirinya itu pun wajib diketahui. Dan semua perkara yang jaiz, artinya jaiz, semua perkara yang diciptakan oleh Allah itu wajib bagi Allah taala. Maka dikatakan wallahu a'lam, itu maknanya wajib. Allah itu maha tahu. Itu maknanya maha tahu itu belum nisbat hukum. Makna bagi hukumnya, nisbat hukumnya bagaimana? Wallahu a'lam itu wajib bagi Allah itu mengetahui. Wajib bagi Allah bersifat tahu. Nah, yang diketahui oleh Allah itu apa? Ya semua perkara. Isinya perkara apa saja? Ya wajib, mustahil dan jaiz. Dalam arti bimana annahu ya'lamu anna syarik mustahil alaihi. Berarti hal perkara yang mustahil wajib bagi Allah mengetahui ketiadaan sekutu baginya. Ya, semua perkara yang wajib tadi ada memasukkan semua yang ada pada sifat maupun zatnya. Dengan perkara yang mustahil adalah perkara yang tiada pada dirinya. Seperti apa? Sekutu. Wa yu'lamu annahu law wajada litartibi alaihi fasada tanazzahu ta'ala syarik. Dan diketahui bahwasanya seandainya terjadi tersusunnya, ya tersusun itu artinya seperti adanya syarik, itu ada duanya ya. Dan Tuhan mengetahui seandainya ada sekutu baginya, maka fasad, maka akan tiada dua. Jadi tidak ada masalah sama ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan, tentu akan terjadi sebuah kerusakan. Tanazzahu ta'ala syarik, maha suci Allah dari segala macam bentuk sekutu, baik pada sifatnya maupun zatnya maupun perbuatannya. Nah, di sini maha suci dalam arti sifat salbiyah, mustahil karena zat itu yang suci tiadalah bagi Allah bersekutu pada sesuatu. Ini sifat yang mustahil juga wajib bagi Allah mengetahui hal-hal yang mustahil pada dirinya, dan wajib bagi Allah mengetahui hal-hal yang wajib bagi dirinya. Kemudian ta'alluqu walahu ta'alluqu tanzizi qatifaqat, dan sifat ilmu itu berhadapan kepada perkara yang qadim. Allah mengetahui sesuatu itu berhadapan pada qadimahnya. Ya, bukan di sini hanya pada tanzizi qadim, itu prakteknya tidak diawali sesuatu. Allah mengetahui apa yang terjadi pada makhluk dan apa yang tidak terjadi pada makhluk, itu diketahui oleh Allah Ta'ala, itu qadim. Itu kan di sini
Kita tanya kapan Tuhan mengetahui wujud kita, gitu kan? Kapan Tuhan mengetahui ketiadaan kita, misalnya? Ya, bagi Allah mengetahui wujud kita maupun ketiadaan kita, bagi Allah itu qadimah, tidak ada permulaannya. Ya, gambarannya bagaimana? Ini kalau kita menggambarkan gambaran pada kita. Ini. Sebelum rumah ini ibros atau nampak, sebelum ditampakkan, belum dikerjain lah, itu ada pada ilmunya si pembikin. Kalau kita kan ngarang dulu, ini ngarang rumah dan begini, sebelum rumahnya kita ngarang dulu. Lah Allah Ta'ala mustahil ngarang begitu, mustahil Allah Ta'ala berencana. Namun berencana ini berarti di sini duduk gitu. Namanya rencana ini sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi cita-cita lah. Sini gambarnya. Apa yang akan ditimbulkan itu diketahui oleh Allah dengan jelas, ada sifat ilmu. Ya Allah Ta'ala mengetahui mungkin yang akan terjadi itu tidak diawali sesuatu. Bukan artinya bahwa mengetahui terjadinya sesuatu dari kita, tidak terjadinya sesuatu dari kita itu artinya ada awalnya. Ya, kita ditanya hari kiamat, ada berita hari kiamat, ada berita kematian kita, ada berita panasnya api neraka dan sebagainya yang diberitakan itu semua di ilmunya Allah. Kalau ditanya barangnya sudah ada apa belum, kita yang di neraka, jangan kita yang di surga terlalu berhayal tinggi itu ya. Kita yang ada di neraka itu barangnya sudah ada belum? Belum lahir. Tapi kok diceritakan, itu yang diceritakan di ilmunya yang bikin kita ini ada di dalam neraka. Nah, sini ada nabi. Ya, nabi itu menyampaikan berita. Menyampaikan berita dari narasumbernya. Narasumbernya jelas. Nabi menyampaikan berita yang sangat penting, berita yang sangat diperlukan oleh seluruh umat manusia. Berita yang sangat diperlukan oleh umat manusia itu akan diperhatikan, yakni berita-berita yang akan terjadi bagi diri umat manusia. Artinya kita ini adalah seorang peramal yang selalu cocok, yang selalu cocok bila mana meramal apa-apa yang akan terjadi mungkin akan jadi perhatian semua orang. Itu ramalan boleh ya, boleh enggak. Kalau ini bukan ramalan pasti. Nah, berita itu dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Artinya Nabi itu sangatlah dibutuhkan seluruh umat manusia. Orang paling suka dengerin apa coba? Dengerin berita. Berita yang didengarkan ini berita yang berkenaan sangat penting bagi dirinya. Makanya berita kematian yang akan ditimpakan oleh kita. Kemudian setelah kematian ini akan ada kehidupan yang kekal, diberitakan oleh Nabi. Dan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi ini adalah dari berita yang ada di dalam ilmunya Allah, yang di dalam ilmunya Allah diberitakan oleh Nabi dan pula tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Itu terbatas. Nah, berita yang tidak terbatas itu yang ada di dalam ilmunya Allah.
Allah mengetahui sesuatu yang dijadikannya ini tidaklah dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, Tuhan mulai kapan tahu kalau kita ini akan lahir? Dia nggak ada kapannya. Sebelum kita dilahirkan itu diketahui oleh Allah Ta'ala di dalam ilmunya, itu qadim, maknanya begitu. Artinya tidak diawali oleh sesuatu. Tidaklah Allah mengetahui sesuatunya itu di mana dan kapan. Apa yang akan terjadi pada diri kita itu di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Karena akan terjadi itu bagi ilmu kita. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Oh, yang akan terjadi pada diri kita ini semuanya keberadaan adanya maupun tiadanya itu di dalam ilmunya Allah. Artinya dimaklum, diketahui oleh Allah Ta'ala. Di dalam mengetahuinya itu adalah tidaklah diliputi oleh masa, oleh kapan. Itu namanya ta'alluqnya ilmu hanya pada tanzil toh, bukan pada suluhi atau kepada tanzil hadis. Bukan artinya tanzil hadis seandainya Allah mengetahui wujudnya kita itu setelah wujud, niscaya Allah sebelumnya tidak. Atau kepada solahnya itu di sini belum dihukumi ada maupun tidak ada, masalah kesamaan. Maka ilmu ini dihadapkan kepada sesuatu, di dalam mengetahuinya itu prakteknya itu adalah qadim, itu namanya tanzil qadim. Baik itu kemungkinan yang dipasti pada ilmunya Allah, ya, yang di ilmunya Allah Ta'ala itu kita itu laki-laki, dia diketahui oleh Allah Ta'ala itu laki, bukan setelah lahir mengetahuinya. Jadi hanya ta'alluqnya ilmu pada tanzil qadim itu tidaklah kepada suluhi atau tanzil hadis. Di sini walahu ta'alluqu tanzil qadim faqat, dan bagi ilmunya Allah Ta'ala itu berhadapan pada perkara-perkara yang qadim. Wallahu Ta'ala ya'lamu hadhil mazkurat, maka simpulannya Allah mengetahui semua yang dibicarakan ini azalan. Azalan itu tidak ada permulaannya. Ilman taman, dengan sifat ilmunya yang sempurna. Dengan sifat ilmunya yang sempurna, Allah mengetahui apa-apa yang kita bicarakan ini adalah qadim. La ala sabili dhon, tidaklah Allah Ta'ala mengetahui itu pada salah satu jalan yang dhon. Menemukan syak, waham, itu ada pada sifatnya wala ala sabili syak li'anna dhanna syak mustahilani alaihi ta'ala, karena dhann dan syak itu kedua sifat itu ada pada diri hawadis, maka mustahil dhann dan syak itu ada pada sifatnya Allah. Karena dhann maupun syak ini adalah keduanya di mana khofa, samar. Dhann dan syak itu keduanya sama. Li'anna dhanna syak mustahilan alaihi ta'ala wa ma'na qawlihi min walisabil khofa, dan arti daripada pembicaraan para ulama ahli usul dengan kata min walisabil khofa itu tidaklah diawali dengan kesamaran annahu ta'ala ya'lamul asya'a azalan, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui sesuatu itu azali.
Allah mengetahui sesuatu itu tidak ada permulaannya. Ya Allah mengetahui adanya kita, ya tidak ada mulanya. Mulai kapan Tuhan tidak ada mulanya? Mulai kapan Tuhan tahu kita itu ada? Ya nggak ada mulanya. Karena ilmu ini bukan kerjanya membuat, bukan, ilmu itu kerjanya mengetahui. Walaysa Allah ta'ala kana yajhaluha summa alamaha, dan mustahil atau tiadalah bagi Allah adanya sifat tidak tahu atau bodoh kemudian mengetahuinya. Awalnya tidak tahu kemudian mengetahui, itu mustahil bagi Allah ta'ala. Wa amal hadis, dan apapun sifat ilmunya makhluk itu fayaj halusya, punya hadis itu artinya mengetahuinya itu dari tidak tahu lebih dulu kemudian menjadi tahu, itu namanya ilmunya hawa yes. Walaisa li ilmi ta'alluq suluhi, dan tidaklah bagi ilmu itu bertakluk kepada suluhi, bimakna dalam arti annahu sholihun, ya, kesolahan itu ya Tuhan boleh tahu, boleh pula Tuhan tidak tahu, namanya sholah itu begitu. Kalau kita boleh saja kita tahu, boleh saja Tuhan, boleh saja tidak tahu. Tapi bagi Allah mustahil Allah itu boleh tahu dan boleh tidak tahu, karena pasti Tuhan mengetahui perkara itu, baik itu perkara yang ada pada dirinya yang berupa sifat-sifatnya maupun perkara yang ada pada diri hawa lis. Di annahu yaqtawi anna kadza yantasifu bil fi'li wa adamu inkisabi bil fi'li wa adamu inkisafu bil fi'li jahlun. Jadi tidaklah dan tiadanya inkisaf, inkisaf itu berarti tadi jelas di dalam membuatnya, ya. Bila Tuhan itu tidak jelas di dalam menjadikan sesuatu, berarti dia itu rencana itu jelas ya? Sesuatu rencana itu belum. Maka sekarang ada bahasa rencana Tuhan. Berarti Tuhan nggak jelas kalau punya apa saja perkara yang diketahui oleh Allah itu tidaklah Tuhan itu sama syak atau gon. Dan kita menganggap bahwa Tuhan itu merencanakan sesuatu. Kalau Tuhan itu mempunyai merencanakan sesuatu, tapi Tuhan itu ilmunya sah. Namanya rencana itu kan samar kan? Apa ilmunya? Mau bikin apa nih? Mikir dulu. Namanya rencana itu sesuatu yang diangan-angan. Tapi Tuhan mikir dulu gitu kan? Mau bikin Umar, mamanya direncanakan Umar ini sudah direncanakan oleh Tuhan jatuh, itulah. Jadi kalau direncanakan oleh Tuhan jatuh, nantinya Tuhan tahunya samar enggak? Jadi jelas bagi Allah Umar itu jatuh di dalam ilmunya, pasti Umar itu diiroda jatuh. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, apa yang ditentukan pada dirimu mungkin itu pas dengan apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Daun itu jatuh, ya diirodah daun itu jatuh. Jadi apa yang diirodah oleh Allah Ta'ala itu sesuai dengan apa yang rencana itu boleh berubah enggak? Ya, Tuhan punya rencana berarti berubah kan?
Tanazzahu subhanahu maha suci Allah an dzalika dari sifat-sifat yang demikian. Wa adamu inkisabi bil fi'li, dan tidaklah inkisab atau tidaklah jelas bagi Allah Ta'ala di dalam menimbulkan sesuatu, itu berarti maknanya jahil. Di sini tanazzahu Allah Ta'ala anhu, dan maha suci Allah Ta'ala dari sifat-sifat kebodohan. Yang senada dengan bodoh itu seperti apa? Don, sak, waham, semuanya tidak. Don ya tidak jelas, waham ya tidak jelas, sak juga tidak jelas. Ya, melanggar kepada as-sifatul asyiratu, membicarakan sifat yang ke-10 adalah wajib bagi Allah Ta'ala persifatan hak, ya. Dan wajib bagi Allah persifatan hak pada pembahasan yang ke-10 ini akan kita bahas pada esok hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana a'rafna bi annana faraqna wa annana asrafna 'ala ma asrafna fardu 'alaina tawbah taghfir li kulli awbah wastur lana awrati wa amin rahmati wa ghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa syairil hilani wa kulli mahabbah jiwatin asubah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma' fadlan wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi wa alhamdulillahi fil barri wa tanah